saya lagi yang ditunjuk ya sudah. Tapi kita mulai saja. Dan sampai hari ini saya sangat berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Yayasan Pendidikan Nusa Cendana. Yang tidak sempat hadir, saya ingin berterima kasih juga kepada Universitas Mataram, Universitas Negeri Mataram, Universitas Undanam. Kedua universitas ini ketika mulai didirikan STKIP ini amat sangat membantu menjadi STKIP sampai menjadi Universitas Katolik WT Bula ini. Dan secara istimewa saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 15 Profesor Dr. Adrianus Ambekam STMN. Kalau saya tidak keliru, Prof, baru kali ini toh ikut ini wisuda. Dan saya amat sangat berterima kasih kesempatan ini. Pasti ada berkat khusus untuk Universitas Katolik WT Bula ini. Kehadiran Bapak ini begitu ya. Dan saya percaya apa yang semua sudah dikatakan oleh Bapak Rektor, yang disampaikan juga itu isi hati dari yang sudah itu ya Bapak sudah dengar baik. Lalu bisa sebagai orang tua ya bagaimana kami berlanjut ini di sini begitu banyak. Saya terima kasih khusus kepada orang tua. Kenapa? Terima kasih banyak Pak Rektor sudah menyebut ini. Tadi malam saya bertemu dengan kedua kelompok yang wisuda hari ini berasal dari Sumba Tengah. Tidak ada satu pun itu yang tamat SMP orang tua. Dan saya pernah kerja di sana, saya tahu mereka punya model hidup. Kok 7 orang bisa sarjana? Tidak luar biasa itu. Begitu ya. Terima kasih banyak orang tua, kamu percaya Universitas Katolik WT Bula ini dapat mendidik anak-anakmu lalu bisa menjadi sarjana. Lalu saya berterima kasih juga kepada para alumni. Saya percaya bukan mulai hari ini sebentar itu habis foto-foto alumni sudah kamu yang ini 283. Tapi saya percaya ada orang lain juga yang datang. Pengalaman saya sebagai pengelola ikut dalam pendiri ini selama sekian ini yang turut mengembangkan Unika ini sampai sekian ini para alumni yang tamat daripada lama mereka pergi lalu mereka memberitahu dan maka sekian banyak ini. Jadi saya terima kasih. Kamu nanti tambah lagi 283 alumni. Saya ingin menyampaikan terima kasih. Saya boleh tanya kok kamu mulai apa? Apa moto Unika WT Bula? Karena saya tanya pelan-pelan, kamu jawab juga pelan-pelan. Apa moto Unika WT Bula? Terima kasih banyak. Gitu, ya. Terima kasih kepada dosen semua yang selama ini membimbing itu para mahasiswa sampai model begini ini, gitu ya. Ya, pada kesempatan ini saya menyampaikan secara khusus sebagai pengelola, saya menyampaikan 2 hal. Sebelum menyampaikan 2 hal ini, saya mohon maaf dulu atas keterbatasan anggota, atas keterbatasan pikiran, atas keterbatasan bagaimana Yayasan Pendidikan Nusa Cendana mengelola ini universitas ini. Begitu. Saya tahu hampir tiap tahun Bapak Wakil Bupati ada yang bisik-bisik ini ketua yayasan kalau dia kata sambutan lagi sebentar kita harap kita punya gaji sudah dinaikkan menurut aturan pemerintah begitu. Nah, begitu. Saya sampaikan sudah sekarang berhubung karena satu dan lain hal gajimu tetap sama kemarin. Gitu. Tetapi kerjamu tidak boleh dikurangi, begitu. Tetap bersemangat itu. Lalu yang saya sampaikan 2 hal. Pertama,
dalam semangat moto Universitas Katolik Wetebula bersama kita bisa, saya mohon untuk kita semua yang hadir di sini untuk melanjutkan dukunganmu. Apa yang harus didukung itu saya pikir secara cukup lengkap dalam pidato ilmiah disampaikan Dr. Romo Mikael Senem, sudah disampaikan Rektor begitu. Kalau boleh Pak Rektor dan Romo Mike, yang kamu sudah omong tadi itu, coba dicetak itu, bawa sudah supaya mereka hafal itu bagaimana mendukung kita. Supaya jangan mereka pulang itu habis foto-foto lupa sudah itu apa yang mereka dukung itu. Sehingga untuk apa mendukung? Supaya saya minta mendukung itu tidak hanya untuk minta supaya tiap tahun tambah jumlah mahasiswa, tidak hanya itu. Ada satu hal saya Prof, itu waktu saya 2-3 kali ikut rapat di Kupang, lalu satu tuh saya pulang, ini yang saya sampaikan nih, yang paling bukan mengganggu saya, tema yang paling hebat itu yang saya suka waktu itu begini, supaya perguruan tinggi itu berdampak begitu. Perguruan tinggi berdampak, dosen berdampak, mahasiswa berdampak, itu dampaknya apa kamu lebih tahu, prakteknya itu bagaimana. Saya terima kasih banyak Pak Rektor, para dosen, selama saya keliling-keliling juga atau kontak-kontak itu, ternyata saya mendapat tanggapan ini. Waktu kamu PPL ada ke kelompok, waktu KKN pengabdian masyarakat, saya dengar di sekolah-sekolah, kepala desa, orang tua, ada camat juga, ada pejabat juga, senang sekali bahwa Universitas Katolik Wetebula mengirimkan mahasiswa KKN atau prakedek di tempatnya. Yang terakhir itu Gola. Nih, Gola itu desa yang saya tahu juga karena pernah di sana, itu keistimewaan mereka di sana. Mereka senang saja, WA saya belum hapus. Romo jangan lupa tahun depan kirim lagi. Saya ada kenapa kamu paksa begitu? Kalau perlu ya kita kirim. Begitu itu. Tetapi yang menarik juga dari pujian-pujian kesenangan itu ternyata sudah berdampak. Dan dampak lain juga, ada beberapa orang yang menyampaikan secara kritis, begini, kami di sini begini, kami di sini begini, begitu itu. Itu berarti mereka sampaikan dengan baik juga. Itu maksud saya supaya lulusan-lulusan kita di sini ini dapat itu dampaknya besar. Yang kedua, saya ingin sampaikan khusus satu hal ini untuk para sarjana baru dan kita semua di sini. Menurut pengalaman saya, dunia sekarang ini sangat membutuhkan keadilan ekologis. Dunia kita sekarang ini amat sangat penuh dengan ketidakadilan ekologis. Maka dunia kalau mau berdampak baik, yang sangat diperhatikan itu keadilan ekologis. Kalau omong tentang ekologi, menurut refleksi saya, penghayatan saya, selalu ada 4 hal. Pertama itu, ya saya, diri sendiri. Lalu saya siapa? Sarjana, begini, saya siapa? Itu pertama. Yang kedua itu sesama. Siapa itu sesama? Terima kasih banyak yang mewakili yang kata hati tadi itu sudah tahu pertama sesamanya. Misalnya begitu itu. Lalu sesama itu sedang apa? Buat apa? Situasi apa? Yang ketiga itu lingkungan. Saya minta maaf yang mewakili hati tadi itu semacam itu, kita dari Universitas Katolik Wetebula ini meski dari lingkungan gersang kita sudah berhasil. Mohon izin tidak gersang lagi, sudah banyak pohon itu. Begitu itu. Lalu yang keempat itu adalah Tuhan. Ada yang tanya saya kalau saya kumpul pertemuan kakak, Romo omong 4 hal, mana sudah yang lebih dulu? Ya baik sekali pertanyaan, tetapi menurut saya seiring sejalan.
Kalau mulai dengan dirimu, tahu siapa engkau, bagaimana berkomunikasi, bagi siapa yang kau hadapi, itu kata apa yang engkau mau pakai, lalu apa yang kau buat, itu dari diri. Lalu berhadapan dengan sesama itu, sesama dan sekian mahasiswa, lalu dosen. Terima kasih banyak itu cara menyusun apa. Menurut saya ada beberapa mahasiswa itu gagal juga itu apa. Kenapa belum bisa, saya tidak usah sebut nama, dosen juga saya mohon saya tidak sebut Bapak Rektor dan teman itu. Ada mahasiswa kecewa sekali. Bagaimana ini dosen membimbing saya begini-begini. Berarti dia tidak tahu diri siapa dia, siapa dosen yang dihadapi, situasi dosen itu apa. Apakah dia kurang rokok, apakah dia baru habis minum, atau apakah dia tidak tahu pergi gereja, apakah dia tidak tahu sehingga omong-omong saja. Nah, begitu ya. Ya, itu harus tahu siapa yang dihadapi itu. Begitu itu. Jadi siapa yang lebih dulu tidak bisa apa? Seiring sejalan bersama-sama itu tidak bisa empat hal itu satu dulu baru ini dulu, tidak. Seiring sejalan kita itu Jadi menurut saya kalau semua yang kita omong itu, kalau kita menghidupkan keadilan ekologi itu apa yang tidak berhasil. Dan moto yang diberikan oleh pendiri kita, penggagas pendiri kita almarhum Norbert Amangongo itu, saya pikir itu tidak ada kata ekologi, tapi selalu itu bersama kita bisa, tidak ada jalan lain. Begitu. Lalu yang terakhir pesan saya untuk wisudawati yang baru. Moto Unika itu apa? Saya boleh beritahu kamu, yang lain tolong jangan dengar saya omong dengan mereka saja. Di sekolah-sekolah saya yang saya pergi itu ada tamatan Unika juga. Itu ampun Tuhan, saya tanda salib. Tanya itu moto Unika, dorang bilang itu hari. Bagaimana dorang bilang? Tapi memang terbukti sekali bahwa dorang yang bilang. Dia datang menurut dia punya nenek. Dia masuk mengajar itu, dia habis itu copy paste dari dia tayangkan di situ, dia omong lain sekali. Tapi saya juga mengerti yang kau tayangkan kau ambil dari mana. Dan lebih hebat lagi ialah dia lupa hapus itu nama orang yang tulis itu, dia tulis di situ. Sehingga kelengkapan itu bahwa ketidakadilan ekologis. Begitu itu sudah terjadi Jadi jangan ikut itu. Kalau bersama kita bisa, engkau satu orang di sekolah itu, di desa itu, di tempat itu, ya libatkan di situ. Saya senang juga Bapak Wakil Bupati, pejabat-pejabat yang tamat Unika ini, STKIP Unika ini, tidak hanya guru saja, ada juga kepala desa, ada juga bagian keuangan, ada juga sekretaris desa. Saya suka sekali mereka punya mereka bersama kita bisa. Itu jangan dilupakan itu Dan menurut saya kalau program bersama kita bisa di mana saja kita ada, itu yang 4 tadi yang saya bilang itu tidak ada jalan lain itu selain berhasil. Ini isi hati saya untuk mewakili pendiri dan sebagai yayasan yang mengelola Unika Universitas Katolik Wetebula ini. Supaya jangan jadi gersang lagi ini, izinkan saya mengakhiri kata hati saya dengan satu pantun ini. Dengar babai tidak usah komentar. Tanam aneka pohon di lingkungan hidupmu, biar panas tetap sejuk. Sekian dan terima kasih. Tetap masuk. Pantun bagus, pantun bagus.
Selingan tarian tradisional Sumba Timur oleh mahasiswa Unika WT Bula.
Sambutan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 15, Profesor Dr. Adrianus Amheka, STMN, kami persilakan. Ya, selamat siang Ibu Bapak yang sangat saya hormati. Waktunya juga sudah semakin siang, jadi saya juga pernah merasakan wisuda yang begitu kompleks dan sudah mulai capek ya. Tapi izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal yang saya yakin memang sangat penting untuk kita bisa dengar bersama. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Yang kami hormati adalah Bupati Sumba Barat yang diwakili oleh Wakil Bupati Sumba Barat, Bapak Dominikus A. Rangga Kakak. Kalau saya biasa ketemu, saya panggil Kakanda. Pak Wakil Bupati ini sangat concern terhadap pendidikan tinggi. Setiap undangan dari kami di sektor pendidikan tinggi di Kupang, di mana saja selalu care. Ya, terima kasih Pak Wakil Bupati dan Ibu Bupati juga. Yang ya kita beri tepuk tangan dulu. Terima kasih. Yang kami hormati Bupati atau perwakilan dari Sumba Raya, baik dari Sumba Tengah atau Sumba Timur. Yang kami hormati juga Ketua DPRD Sumba Barat Daya atau wakil atau mungkin anggota DPRD. Yang kami kasihi, hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang hadir dari Polres, terima kasih Pak. Dan juga mungkin dari TNI lainnya, Angkatan Laut, Angkatan Darat, dari Kejaksaan mungkin dan Kehakiman. Yang kami hormati saudara-saudara tokoh agama, khususnya Uskup Keuskupan Wetabula atau yang mewakili, yang kami hormati, yang kami banggakan Ketua Yayasan Pendidikan Nusa Cendana, Romo Marcel Pingge, ya, Lamunde. Biasanya saya hanya panggil Romo Marcel. Hari ini baru saya lengkap bacanya. Pak Romo ini juga sudah sering kita ketemu di Kupang. Terima kasih Romo. Ya. Saya takut nanti terlupakan, tapi memang salah satu visi dan misi Kemdikti Saintek adalah mempercepat peningkatan mutu, peningkatan kualitas sumber daya manusia, sosial, ekologis. Itu terima kasih sudah menyinggung mengenai ekologis. Yang kami hormati juga dan kami banggakan Ketua dan anggota Senat Akademik dalam hari ini Unika Wetabula, Bapak Rektor, Pak Pater Dr. Wilhelmus Yupeki. Terima kasih para Wakil Rektor dan mungkin semua unsur yang ada di dalam Unika Wetabula. Tidak saya sebut satu persatu lagi, tapi baik teman-teman Tendik dan Nitendik, seluruh sivitas akademika dan tentunya seluruh anggota Senat di rapat sidang terbuka luar biasa hari ini. Para pimpinan perguruan tinggi yang hadir, ya teman-teman dari Stella Maris ada, Pak Rektor Stella Maris kalau ada, juga dari Poltekkes Bakti Sumba dan perguruan tinggi lainnya. Yang kami hormati juga rekan-rekan mitra strategis dari perbankan, ya tadi sudah disebutkan, ya memang harus kami sebut satu persatu karena inilah insan-insan penting untuk peningkatan sumber daya manusia yang menyokong berbagai infrastruktur perguruan tinggi untuk meningkatkan mutu dan layanan dikti untuk meningkatkan sumber daya manusia. Terima kasih buat teman-teman mitra yang hadir dari perbankan. Dan yang kami kasihi, yang kami banggakan dan kami betul-betul hormati adalah adik-adik para wisuda dan wisudawati beserta orang tua yang kami sayangi dan kasihi. Tentunya bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pertolongannya mulai dari proses dari sampai dengan hari ini, dari awal proses dan penyelesaian hari ini bisa berlangsung dengan baik. Wisuda bukan gampang, saya yakin begitu banyak kompleksitas yang terjadi dalam persiapan momentum penting hari ini.
Selamat kepada 293, mohon maaf kalau saya salah, ya, mungkin 283 ya, 283 wisudawati dari 7 program studi sarjana pendidikan. Di Unika Wetabula ini ada 10 program studi, 7 program studi pendidikan, sarjana, dan 3 program studi yang non pendidikan yang nanti mungkin akan diwisuda di edisi atau tahun berikut. Tentunya dari Kemendikti-Saintek, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 15 mengucapkan selamat kepada orang tua yang telah berjerih lelah membantu mahasiswa adik-adik kita untuk meningkatkan sumber daya manusia nasional melalui dukungan dari orang tua. Saya lupa Romo, tadi Romo Marcel sampaikan, saya juga bagian dari itu Romo. Tadi saya terkesimak dengan 67% dari total lulusan yang ada orang tuanya itu tidak sampai tamat SMP, gitu ya. Itu termasuk saya. Mama saya juga tidak tamat SMP dan bapak saya juga kuliah hanya sampai di semester 3 dan akhirnya juga tidak lanjut. Jadi saya memang pendidikanlah adalah kunci jawaban untuk percepatan pemotongan angka kemiskinan. Kira-kira seperti itu. Bukan satu-satunya, tetapi salah satu yang paling tercepat, termasuk juga di sektor pendidikan tinggi. Karena paling tercepat adalah lini di sektor pendidikan tinggi. Ibu Bapak yang kami hormati, sedikit saya sampaikan bahwa kehadiran perguruan tinggi di daerah ini memang sangat-sangat bermanfaat. Sangat-sangat bermanfaat, antara lain bahwa tadi Pak Rektor sudah sampaikan secara detail, tapi izinkan saya sedikit menyinggung bahwa kehadiran perguruan tinggi ini mampu meningkatkan akses pendidikan tinggi dari masyarakat lokal yang kurang mampu, sehingga tidak perlu lagi harus bersekolah di luar daerah, khususnya di SBD Sumba Barat Daya. Karena tadi sampaikan Pak Rektor bahwa kualitas jaminan mutu di Unika Wetabula, termasuk juga perguruan tinggi lain yang ada di sini, itu sudah capable, fit and proper jika disandingkan dengan perguruan tinggi lainnya. Karena indikator satu mutu dari portofolio kualitas membentuk embrio sumber daya manusia adalah akreditasi perguruan tinggi. Akreditasi perguruan tinggi yang ada di Wetabula atau perguruan tinggi lainnya, mohon maaf kalau saya harus sebut Stella Maris atau Citra Bakti, kalau sudah memang harus kuliah di sini, tidak perlu lagi harus kuliah di tempat lain. Artinya itulah fungsi dari kehadiran perguruan tinggi, fungsi upaya-upaya kementerian pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan akses pemerataan akses terhadap kualitas pendidikan tinggi. Jadi percayalah adik-adikku yang sangat saya sayangi bahwa Anda adalah penentu masa depan di Wetabula, di SBD. Percaya tidak percaya, 22 tahun dari sekarang Indonesia Emas 2045 ada di tangan adik-adik. Selain itu perguruan tinggi yang di daerah juga, saya mau menyampaikan bahwa yang aspek pertama meningkatkan akses pendidikan tinggi itu juga melalui KIP kuliah. Saya skip beberapa aspek yang harus saya sampaikan, tapi ini penting karena KIP kuliah yang kami juga dorong masih terus terbatas. Total KIP kuliah itu dari pendataan kami selama yang saya tahu dan pendataan database kami hampir 24.000 sudah kami gelontorkan, dan itu ada Ibu Stella Maris kah? Oh tidak, wajahnya hampir sama. Saya kira Ibu. Nah itu 24.000 dan saat ini yang ada on proses itu hampir 10.000 kalau tidak salah. Ada beasiswa KIP kuliah jalur reguler dan ada yang jalur aspirasi, termasuk juga jalur UKT. Namun adik-adikku, Bapak Ibu yang saya hormati, itu pun baru mencapai 15,3% dari total kebutuhan KIP kuliah. Tetapi sisanya kalau memang harus semuanya kita dorong menjadi 100%, memang masih kurang. Oleh karena itu saya atas nama Kemendikti-Saintek di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 15 terima kasih kepada seluruh pihak, baik pemerintah daerah, Pak Wakil Bupati, Bu Bupati di Sumbaraya, juga mitra-mitra penting strategis yang telah memberikan dukungan terhadap perkuliahan adik-adik kita, terlebih lagi jerih payah daripada orang tua
yang harus menggelontorkan dana untuk bisa sukses. Itu luar biasa penting. Yang kedua juga, kehadiran perguruan tinggi di daerah ini mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, karena peningkatan indeks pembangunan manusia di Sumba Barat Daya ini menjadi salah satu bidding penting bagi kami di sektor pendidikan tinggi untuk meningkatkan, mendukung peningkatan indeks pembangunan manusia di khususnya, bukannya di NTT, khususnya di Sumba Barat Daya melalui perguruan tinggi. Bahwa kehadiran dalam 3-4 tahun terakhir ini indeks pembangunan manusia di Sumba Barat Daya terus meningkat, walaupun naik tidak sampai 2 atau 3 poin, tetapi terjadi akselerasi peningkatan indeks pembangunan ini, dan berharap bahwa tahun-tahun berikut bahwa indeks pembangunan manusia di Sumba Barat Daya ini bisa melonjak tinggi dari kontribusi kualitas pendidikan tinggi yang pada akhirnya bisa memotong mata rantai kemiskinan dan stunting maupun kemiskinan ekstrim yang ada di sini. Kami yakin, masih meyakini bahwa hanya salah satu mempercepat hal tersebut adalah penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia di sektor pendidikan tinggi. Kehadiran pendidikan tinggi juga akan mendorong inovasi yang ada di daerah, juga meningkatkan rekayasa sosial dan pengembangan sumber daya manusia melalui sains dan teknologi, termasuk melalui kontribusi lulusan. Oleh karena itu, adik-adik semua yang sangat kami kasihi, bahwa banyak harapan yang ada di pundak adik-adik para wisuda dan wisudawati yang adalah perwujudan dari long life strategic untuk meningkatkan sumber daya manusia yang tadi sudah disampaikan oleh Romo Marcel dan juga Pak Rektor. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi sesuai arahan dengan Bapak Menteri, Bapak Profesor Brayat Yudiarto, menyampaikan bahwa perguruan tinggi harus sebagai pusat pertumbuhan inovasi daerah, sehingga sangat wajar jika perguruan tinggi mengambil bagian sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi di daerah, khususnya di mana berbagai aksi kegiatan tridharma yang berdampak progresif ya, positif, dilaksanakan menuju terhadap sasaran pertumbuhan ekonomi. Meskipun secara generik ya, hal-hal tadi, hadirnya perguruan tinggi yang berkualitas daerah itu secara generik itu dari dulu sampai dengan sekarang itu akan berdampak meningkatkan ekonomi sektor jasa dan infrastruktur surplus di sekitar kampus. Secara generik ya, kita lihat bahwa kalau saya jalan di luar daerah Wetabula, pergerakan ekonominya itu lalu lintasnya lebih padat yang ada di daerah kampus. Itu secara generik. Terima kasih kepada Unika Wetabula yang sudah cukup konsisten di daerah Sumba Barat Daya ini, telah secara generik berkontribusi pada aspek-aspek tersebut, dan juga berbagi inovasi kampus yang telah menyokong pertumbuhan ekonomi, karena tadi bahwa Unika Wetabula atau perguruan tinggi yang peka terhadap, bukan hanya terhadap aspek-aspek akademik, tetapi isu-isu sosial, baik itu seperti kemiskinan, terus juga stunting, riset-riset yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa, termasuk pelaksanaan KKN yang tadi disampaikan di lapangan, dan berbagai aspek lainnya. Sehingga mahasiswa atau untuk menyokong pertumbuhan ekonomi kita untuk meningkat dari sumber daya manusia, adik-adik ini bukan hanya mempunyai keahlian atau kapasitas intelektual, baik intelektual, itu sangat diperlukan. Namun untuk kita bergerak lebih cepat, membantu mendukung sumber daya kita ini adalah kualitas kapabilitas dari sisi sosial dan budaya juga, walaupun memang akademik menjadi faktor penting. Oleh karena itu, berdampak menjadi aspek penting. Keunikan di daerah ini bahwa terjadi korelasi kuat antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan sosial dan bahkan dengan budaya. Contohnya kesenjangan sosial
yang cenderung mendorong rantai kemiskinan yang memacu anjloknya nilai literasi kita. Ini juga menjadi penting. Saya lihat bahwa sudah banyak teman-teman adik-adikku yang saya hormati turun ke lapangan waktu KKN sehingga kita bisa mendongkrak literasi yang masih kurang di masyarakat. Saya dengar cerita dari Pak Rektor tadi malam, masih banyak sekali, dan saya lihat sendiri saudara-saudaraku bukan hanya di Sumbaraya ya, di daerah timur, Pulau Timur itu banyak yang masih literasi baca tulis ya, masih anak-anak SD, SMP bahkan mau membaca aja susah. Bahkan di universitas juga membaca bisa tetapi tidak bisa menganalisis. Itu juga masih rendah, apalagi literasi digital. Dan saya yakin hadirnya mahasiswa-mahasiswa kita, lulusan-lulusan kita yang kapabilitas bukan hanya di akademik tapi punya empati terhadap sosial dan budaya, itulah kekuatan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Ibu Bapak yang saya hormati, jadi di sini perguruan tinggi hadir serta memberikan dampak dalam solusi ya yang terwujud melalui solusi permasalahan, tidak muluk-muluk ya. Contohnya cukup membantu memberikan rasa empati sesuai kapasitas dan fungsi kita di perguruan tinggi. Kita juga tidak seperti perguruan tinggi besar, tidak sekaliber Universitas Indonesia, tidak sekaliber Universitas Atmajaya di Jakarta dan seterusnya, tapi kita dengan punya rasa empati dan punya kekuatan solidaritas yang kuat, kita bisa turun melalui KKN-KKN tematik untuk meningkatkan, memberikan pemahaman lebih kepada masyarakat bahwa pendidikan itu penting, meningkatkan literasi pembelajaran, termasuk juga memberikan rasa empati itu bukan, kemarin kita ada KKN tematik, Gentaskin, terima kasih kontribusi 10 orang mahasiswa dari sini, ada 17 perguruan tinggi dan tahun depan akan 10.000 mahasiswa kami alokasikan sesuai komitmen. Bukan hanya kehadiran kita juga tidak serta-merta harus menurunkan angka kemiskinan, tidak serta-merta harus menurunkan stunting, literasinya turun, tetapi rasa empati masyarakat di pedalaman itu dengan hadirnya perguruan tinggi, hadirnya adik-adik itu memberikan kepercayaan bahwa oh perguruan tinggi ada ya mau mendengar kita. Itu saya sudah cukup inspirasi, tidak perlu high teknologi karena kita juga masih percaya bahwa tenaga pendorong pertumbuhan ekonomi itu bukan hanya teknologi tinggi, bukan hanya uang, bukan hanya, tetapi adalah kolaborasi dan sosial. Khusus yang ada keunikan di kita. Itu kami masih yakin masih punya kekuatan besar. Oleh karena itu perguruan tinggi hadir dan berdampak bukan hanya pada sisi ekonomi, tetapi pada sisi penguatan sosial dan budaya inovasi dalam arti-arti yang sederhana, tidak terlalu high-tech dan lain sebagainya. Ibu Bapak yang sangat saya hormati, saya kira mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Adik-adik juga terakhir, saya sangat yakin bahwa kompatibilitas ada di adik-adikku yang sangat kami hormati. Kenapa? Compact gitu ya, fit and proper itu yang ada di lulusan-lulusan kita ini, bahwa lulusan-lulusan kita ini punya kemampuan kemandirian, daya tahan dan kemampuan resistensi dan pengorbanan dedikasi yang tidak ada di daerah lain. Mahasiswa sini you cannot compare you with Undana atau Atmajaya, even ada di Jakarta atau Bandung atau di Australia, totally different. Saya juga pernah berbagai negara, tetapi kemampuan adik-adik sini ada tahan terhadap resistensi situasi yang ada, itulah dorongan, itulah senjata kita untuk bisa eksis, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesejahteraan bagi diri sendiri dan memotong mata rantai kemiskinan. Dengan demikian, kami dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 15 Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi akan terus dan semakin maksimal dalam layanan kami untuk meningkatkan layanan administrasi pendidikan tinggi kepada segenap penerima manfaat perguruan tinggi di lingkup Nusa Tenggara Timur, dan saya berkomitmen bahwa
di Wetabula ini Pak Rektor juga sudah sampaikan tadi bahwa ke depan akan ada 35-37% jumlah doktor, maka sangat wajar juga jika kita dorong untuk menjadi perguruan tinggi unggul, ya. Kadang-kala kalau unggul ini kita juga harus sedikit pesimis walaupun so we don't have to be an excellent to have an impact to the society. Dan tidak harus menjadi unggul untuk berdampak, karena kita punya kekuatan sosial, kekuatan budaya, bukan hanya unggul, walaupun unggul penting. Oleh karena itu tetap kami akan mendorong pasti Unika Wetabula akan kompatibel dengan unsur tersebut, dan kami akan terus mendorong untuk semua men-endorse berbagai pihak untuk bisa bersama-sama meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Sumba Barat Daya. Demikian, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Terima kasih. Sambutan Bupati Sumba Barat Daya yang diwakilkan oleh Bapak Wakil Bupati Sumba Barat Daya, Bapak Dominikus Alpawan Rangga KK SP, kami persilakan. Selamat pagi untuk kita semua. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Sumba Barat Daya. Maringina, maringina, maringina. Ya, ini salam yang diperkenalkan oleh Ibu Bupati kemarin. Ini lambangnya rahim, maknanya kesuburan. Jadi kalau bilang salam Sumba Barat Daya, kita jawab dengan maringina, 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 yang artinya terberkati. Ya, yang mulia Bapak Uskup Keuskupan Wetabula, Monsinyur Edmond Woga CSR atau yang mewakili, anggota Forkopimda Sumba Barat Daya yang sempat hadir atau pejabat yang mewakili, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 15, Pak Profesor Dr. Adrianus Amheka, STMN, ini kakak saya, ya sudah banyak berbuat untuk perguruan tinggi swasta di Nusa Tenggara Timur, terlebih khusus di Pulau Sumba ini, Bapak. Terima kasih banyak Bapak supportnya. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pendidikan Nusa Cendana, Romo Marcel Pingge PR. Romo luar biasa sudah memberikan wejangan, sudah borong semua tadi untuk adik-adik wisudawan, wisudawati tadi. Bapak Rektor Universitas Katolik Wetabula, Bapak Dr. Wilhelmus YPKI, SPT, MPhil, MA, beserta para wakil rektor yang saya hormati. Ketua Senat Universitas, para dekan, para ketua program studi, serta seluruh civitas akademika. Pimpinan perguruan tinggi yang sempat hadir, pimpinan perangkat daerah terkait dan pimpinan instansi vertikal yang sempat hadir, pimpinan BUMN, BUMD yang sempat hadir, Bapak Camat Laura, para kepala desa. Saya lihat tadi ada Bapak Kepala Desa Karuni. Ya. Para kepala sekolah SD, SMP, SMA, SMK yang sempat hadir, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para orang tua wali yang luar biasa hari ini mendampingi adik-adik wisudawan wisudawati. Ketua panitia beserta seluruh panitia penyelenggara, insan pers, singkatnya Bapak Ibu, seluruh tamu undangan dan adik-adikku wisudawan wisudawati yang saya kasih dan
saya banggakan. Saya baru pertama kali ikut wisuda ini selama menjabat jadi wakil bupati dampingi Ibu Bupati Ibu Ratu Ngadu Bonula. Saya rasa bangga sekali di tengah kemajuan teknologi dan persaingan antar kabupaten. Sumba Barat Daya merupakan salah satu kabupaten tertinggal di NTT, tetapi hari ini luar biasa, 283 wisudawan-wisudawati yang diwisudakan oleh Unika Wetabula. Kita tepuk tangan dulu untuk Unika Wetabula. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, penyertaan dan kasih-Nya sehingga pada hari ini kita dapat hadir bersama dalam rangka wisuda program sarjana angkatan ketiga tahun akademik 2024-2025 sebanyak 283 sarjana. Ini saya lihat petarung semua ini. Tadi ada angkat 3 ini metal. Dengan berbagai latar belakang, Romo Marcel bilang ada yang orang tuanya tidak sarjana, tetapi mewisudakan 7 orang. Tepuk tangan untuk adik-adik wisudawan-wisudawati. Ini merupakan momen yang sangat penting, bukan hanya bagi para wisudawan, tetapi juga bagi keluarga, masyarakat, serta pemerintah daerah yang menaruh harapan besar terhadap generasi muda Sumba Barat Daya, umumnya Sumba Tanah Marapu. Atas nama pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, saya menyampaikan selamat dan sukses kepada seluruh wisudawan yang pada hari ini secara resmi memperoleh gelar akademik. Pencapaian ini merupakan buah dari perjuangan panjang, disiplin, dedikasi, dan ketekunan selama menempuh pendidikan yang tinggi. Hari ini adalah titik awal dari perjalanan baru menuju pengabdian yang lebih luas bagi gereja, masyarakat, daerah, bangsa, dan negara. Saudara-saudari wisudawan yang saya banggakan, tantangan dunia kerja semakin kompleks. Perubahan teknologi, dinamika sosial, dan tuntutan kompetensi menuntut saudara-saudari untuk lebih adaptif, kreatif, inovatif, serta mampu berpikir kritis. Gelar sarjana bukan sekedar pengakuan akademik, tetapi juga amanah moral untuk menjadi pribadi yang berkarakter, profesional, dan berintegritas. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya saat ini terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pilar utama pembangunan. Melalui visi pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kapasitas masyarakat, kami berharap saudara-saudari yang diwisudakan hari ini dapat mengambil bagian dalam menciptakan perubahan di berbagai sektor, terutama di sektor pendidikan. Saya mau ceritakan sedikit ini tentang dunia hewan. Semut bekerja tidak pernah berhenti, 1 kali 24 jam semut. Kupu-kupu bermetamorfosa dari ulat ke pompong jadi kupu-kupu lalu mati setelah dia bisa terbang. Kura-kura bisa berumur sampai 200 lebih tahun. Dan adik-adik sudah menemukan soal banyak di bumi Lodo Meringi pada Melala dan menemukan solusinya apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Rektor, bahwa adik-adik ini saya percaya akan menjadi mercusuar di Tanah Marapu, bumi Lodo Meringi pada Melala. Selamat untuk adik-adikku. Kepada pihak universitas saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas komitmen dalam membentuk lulusan yang cerdas, beretika, dan berdaya saing. Pemerintah daerah terus membuka ruang kolaborasi dengan lembaga pendidikan tinggi, terutama dalam program peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan riset terapan, pembangunan desa, serta inovasi yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat Sumba Barat Daya. Kepada orang tua, keluarga, serta semua pihak yang mendampingi para wisudawan selama proses studi, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Keberhasilan hari ini tidak terlepas dari doa, dukungan, dan pengorbanan dari keluarga tercinta. Akhirnya, kepada para wisudawan, jadilah lulusan yang membawa terang bagi masyarakat. Teruslah belajar, bekerja dengan hati, dan berkarya dengan penuh tanggung jawab.
Sumba Barat Daya menaruh harapan besar pada kalian untuk menjadi agen transformasi dan masa depan yang lebih baik. Di Sumba ini ada 2 mercusuar, tapi hari ini sudah ada 183 mercusuar. Sumba Barat Daya ada 173 desa, 2 kelurahan. Ke depan kita mau dorong mekar lagi 70 desa. Desa yang tertinggal ini dengan kehadiran adik-adik yang diwisudakan turun ke lapangan, saya yakin dan percaya Sumba Barat Daya mampu menyongsong Indonesia Emas 2045. Demikian sambutan saya, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai setiap langkah kita dan memberikan petunjuk bagi kita untuk membangun bumi Lodomeringi pada Melala dan di mana saja kita ditempatkan. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Maringina, maringina, maringina. Tetapi saya minta wisudawan-wisudawati berdiri. Tadi ada dari Sumba Timur, ada juga yang dari Barat Daya. Saya mau Pakalaka dan Kayaka ya begitu. Karena ini wisudawan ketiga ya. Saya kali pertama hadirin sama-sama dengan Pak Profesor. Luar biasa ini momentum, mungkin tidak terulang. Ini saya akui akan menjadi terang bagi Sumba Tanah Marapu. Kaya. Terima kasih. Silakan duduk. Tuhan memberkati kita semua. Menyanyikan lagu Mars Universitas Katolik WE Tebulan. Menyanyikan lagu medley daerah. Wait.
Doa syukur dipimpin oleh dosen program studi pendidikan matematika Ibu Dorothea Novia Ludo Lubur, MPD. Dipersilakan. Hadirin sekalian, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Maha Pengasih, pada hari yang penuh sukacita ini, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh rasa syukur. Engkau telah menyertai perjalanan studi para wisudawan dan wisudawati dari awal hingga pada saat istimewa hari ini. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu, atas kesehatan, kesempatan, kemampuan, dan semua berkat yang Engkau curahkan selama masa perkuliahan. Ya Tuhan, kami memohon semoga ilmu dan pengalaman yang mereka peroleh menjadi sarana untuk memuliakan nama-Mu melalui karya dan pelayanan mereka di tengah masyarakat. Bantulah mereka agar tetap rendah hati, tekun, dan setia mengikuti panggilan hidup yang Engkau kehendaki. Kami juga berterima kasih atas orang tua, keluarga, para dosen, staf, dan semua pihak yang telah mendampingi mereka dengan kasih dan ketulusan. Limpahkanlah berkat-Mu bagi mereka yang telah berjuang, mendukung, dan mendoakan hingga hari ini terwujud. Ya Roh Kudus, bimbinglah para wisudawan dalam setiap langkah mereka ke depan. Terangilah pikiran mereka dalam menentukan pilihan hidup. Kuatkanlah hati mereka ketika menghadapi tantangan, dan jadikanlah mereka pembawa damai, kebaikan, serta kasih dimanapun mereka berada. Dan semoga kami semua yang hadir di sini mampu meneladani Yesus sebagai guru sejati. Akhirnya ya Tuhan, kami menyerahkan masa depan para wisudawan beserta seluruh perkembangan kampus Unika WE Tebula tercinta ini ke dalam tangan kasih dan penyelenggaraanmu. Curahkanlah sukacita, harapan, kebijaksanaan, serta damai sejahtera bagi kami semua, agar setiap karya, pelayanan, dan langkah yang kami tempuh senantiasa berkenan di hadapan-Mu dan sesuai dengan kehendak-Mu. Dikaulah Raja penebus kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sidang terbuka Senat Universitas Katolik WE Tebula akan ditutup. Sidang terbuka Senat Universitas Katolik WE Tebula dengan acara wisuda lulusan program sarjana ditutup oleh Ketua Senat.
dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sidang terbuka Senat Universitas Katolik WT Bula telah berjalan dengan baik dan lancar. Dengan ini, sidang terbuka saya tutup secara resmi. Upacara wisuda lulusan program sarjana telah selesai. Ketua Senat beserta para anggota Senat berkenan meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Para hadirin yang kami hormati, puji dan syukur pada Tuhan atas berkat Tuhan. Acara wisuda program sarjana lulusan Universitas Katolik WT Bula telah selesai dan kita telah sampai di penghujung acara. Pada kesempatan ini, perkenankan kami untuk berterima kasih kepada para tamu undangan sekalian, orang tua dan wali, Bapak Ibu dosen dan staf Universitas Katolik WT Bula, seluruh Dewan Yayasan Pendidikan Nusa Cendana, serta berbagai pihak yang telah mendukung berjalannya acara ini. Tidak lupa kami sampaikan limpah terima kasih kepada adik-adik mahasiswa dan tim gabungan dosen staf panitia acara wisuda atas kerja keras dan kerjasama dalam mewujudkan kelancaran acara ini. Atas nama Universitas Katolik WT Bula, kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam acara ini terdapat kekeliruan dan kekurangan. Informasi tambahan, di depan gedung auditorium telah tersedia stand mahasiswa yang menjual produk program studi. Silakan Bapak dan Ibu tamu undangan berkenan mengunjungi stand-stand tersebut. Terima kasih dan sampai jumpa dalam wisuda-wisuda Universitas Katolik WT Bula selanjutnya. Mohon perhatian para wisudawan wisudawati, makan siang sudah disediakan, ada pembagian makan siang, mohon menyiapkan kupon. Saya akan membagikan tempat pengambilan makan siang. Tenda pertama bagian kiri dekat stand mahasiswa untuk prodi PGSD, Fisika, IPA dan PG PAUD. Sebelah kanan untuk prodi PKK, PBI dan Matematika. Saya ulangi, sebelah kiri untuk prodi PGSD, Fisika, IPA dan PG PAUD. Sebelah kanan untuk PKK, PBI dan Pendidikan Matematika. Untuk tamu VIP dan undangan lainnya, mohon bantuan panitia mengarahkan ke tempat jamuan makan siang bersama. Terima kasih.
Mohon perhatian, kami informasikan bahwa ada HP Oppo dari fotografer yang hilang. Mohon Bapak Ibu tamu undangan atau wisudawan wisudawati yang sempat lihat atau salah ambil, mohon dikembalikan ke meja panitia. Mohon bantuan panitia mengarahkan tamu VIP untuk makan siang bersama. Mohon perhatian, kami menemukan dompet yang ketinggalan atas nama Elia Pingge. Ada dompet yang ketinggalan atas nama Elia Pingge. Mohon ke meja panitia. Ya. Adik-adik yang menyanyi bisa diperkecil volumenya. Adik-adik yang menyanyi bisa diperkecil volumenya supaya ada informasi yang ingin disampaikan. Ya. Baik, silakan. Mohon perhatian bagi yang meninggalkan dompet atas nama Elia Pingge. Dompetnya ada di meja panitia. Mohon untuk mengambil dompet ini. Ya, ini orang tua wisudawan. Mohon perhatian bagi yang salah ambil HP merek Oppo. Oke, HP merek Oppo di sebelah kiri podium auditorium. Mohon untuk kembalikan ke meja panitia. Bisa. Ya. Sukses, thank you so much. Apa sih kamu dua?
Bapak Ibu tamu undangan dan tamu VIP, makan siang telah disediakan di ruang makan kami di sebelah kanan auditorium. Mohon bantuan Bapak Ibu panitia bantu mengarahkan tamu undangan VIP dan tamu undangan lain untuk santap siang bersama. Terima kasih. Mohon bantuan wisudawan wisudawati, maaf ijazah yang diberikan mohon untuk tidak ditinggalkan di auditorium. Ada maaf yang ketinggalan ini, yang merasa tinggalkan maaf ijazah di auditorium, mohon ke meja panitia untuk mengambilnya. Wisudawati atas nama Elan Berakudu mohon menuju ke meja panitia. Palma.